Bab 1805. Bukan giliranmu mendidikku. Seseorang dengan statusnya secara alami tahu bahwa jika rekannya Fang Yin mau membunuhnya, maka dia benar-benar mati. Pertarungan antara yang kuat dengan yang kuat terkadang hanya satu tarikan napas. Meskipun dia tidak memiliki keterampilan, dia juga orang yang kuat di bisnis, dengan aura kuatnya sendiri. Jimmy memandang Fang Yin, dan mereka berdua saling berhadapan. Pada auranya, dia sama sekali tidak gugup, meskipun dia diracuni. "Apakah kamu tidak takut mati?" Fang Yin bertanya. "Aku takut, tentu saja aku takut mati, tetapi meski aku tak ingin mati, apakah aku masih punya cara?" Jimmy mencibir. "Kamu tidak mengerti apa arti keluarga dunia ketiga. Bahkan patriark seorang keluarga tidak akan peduli meski kamu mengancam. Kamu mengerti?" Fang Yin sedikit mengernyit. Bagaimana bisa seorang bangsawan yang bisa bertahan 100 tahun atau lebih jika dikendalikan hanya oleh satu orang? Senyum Jimmy agak menghina, bahkan mengejek. Dia menertawakan Fang Yin, karena berpikir bahwa jika dia mengendalikan dirinya dengan racun, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Itu benar-benar mimpi. Dengan racun, kamu bisa membunuhku, atau bahkan hidupku, kamu bisa mengambilnya, tetapi dengan cara ini, kamu tidak bisa mendapatkan buku tinju super, sama sekali tidak bisa mendapatkannya. Jika kamu berpikir, itu lebih penting bagi kamu untuk melampiaskan amarahmu daripada mendapatkan buku tinju, maka kamu bisa membunuhku kapan saja. Dalam nada Jimmy, itu tidak masalah. Tampaknya saat berikutnya dia dibunuh oleh Fang Yin, dia tidak akan berteriak keras. Sikap ini membuat Fang Yin sangat tidak nyaman, dan juga membuatnya merasa tidak bisa mengendalikan Jimmy. "Tuan Fang Yin, kerjasama membutuhkan rasa saling menghormati. Setidaknya dari sudut pandang ini, Anda tidak melakukannya dengan cukup baik." Jimmy mendongak dan berkata, "Mentalitasmu benar-benar tidak terlihat seperti seseorang yang melakukan hal-hal besar. Bukan giliranmu untuk mendidikku." Fang Yin bersenandung. "Haha, ini hanya pengingat." Jimmy bangkit. "Semua yang ada di kapal pesiar, makan, minum, dan bermain pasti akan memuaskan Tuan Fang Yin, jika Anda ingin tinggal di sini lagi." Setelah berbicara, dia membuka pintu dan pergi. Pintu tertutup, dan wajah Jimmy langsung tenggelam. "Tuan Jimmy." Orang-orang di kedua sisi penuh hormat. "Awasi dia, dan pikirkan cara untuk menahannya di kapal pesiar ini." Jimmy merendahkan suaranya, dan jejak niat membunuh yang gila melintas di matanya. "Iya." Tanpa berkata apa-apa, Jimmy berjalan pergi dengan cepat. Jimmy tidak ingin tetap menjadi orang terus teracuni. Tapi di kapal pesiar ini, mungkin hanya ada satu orang yang bisa membunuh Fang Yin. Mengapa dia mengatur begitu banyak orang untuk mengadakan pertemuan puncak teknologi tinggi dan menghabiskan harga yang sangat besar untuk menarik Sham dan Grey Z? Melihat orang yang bertanggung jawab atas Sham, Grey Z adalah lawan di satu sisi, dan di sisi lain, dia ingin menggunakan tangan Grey Z untuk membunuh Fang Yin. Dia secara alami tahu bahwa Fang Yin memiliki dendam dengan Grey Z. Ketika dia berada di Korea Timur, Fang Yin hampir mati di tangan Grey Z. Jika desainnya bagus kali ini, apakah Fang Yin masih bisa melarikan diri? Orang tua sialan ini, berani meracuni dirinya sendiri, sama sekali tidak bisa dibiarkan. Dibandingkan dengan nasibnya sendiri, Jimmy membuat keputusan dengan mudah. Kapal pesiar bergerak perlahan di laut, dan suara trompet berbunyi sebagai penunjuk waktu. Hari mulai gelap dari kejauhan, dan yang terdengar dari telinga hanyalah gelombang suara, mengetuk gendang telinga orang, membuat hati orang-orang melambung. Di luar berangin, ayo pergi ke restoran. Berdiri di geladak sebentar, dengan angin laut bertiup, darah Sham cukup terjaga. Ini adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengan lingkungan ini, dan itu benar-benar indah.
Grey Z menggandeng tangan Dara Syam ke restoran, dan tuan rumah sudah mengatur makan malam. Bab 1806. Tamparan sesuai nilai harta. Lebih dari selusin meja tertata rapi, berjejer, dan bufet diletakkan di kedua sisi yang seindah pemandangan alam, yang membuat orang enggan untuk berbicara. Jika legenda ibu kota provinsi ada di sini, koki kapal pesiar ini akan kelelahan olehnya. Grey Z tidak bisa menahan diri untuk tidak mengejek. Jangan katakan itu kepada orang lain. Dia masih seorang gadis dan akan menikahi seseorang di masa depan. Dara Syam berkata, bagaimana jika seseorang mendengar? Jika Alia Irawan ada di sini, mendengarkan untuk dua orang ini menggoda dirinya begitu banyak, pasti berguling-guling di tanah dan menghabiskan semua makanan di sini, sehingga Grey Z dan Dara Syam akan kehilangan muka. Keduanya mengambil beberapa makanan, mengambil piring mereka, dan berjalan ke meja dan duduk. Tepat setelah meletakkan piring dan bersiap untuk makan, seorang pelayan berjalan, tersenyum dan dengan sopan berkata, "Permisi, kalian berdua, Anda tidak bisa duduk di sini." Grey Z mengangkat kepalanya dan mendongak. Itu adalah pelayan yang menghentikannya di pintu karena surat undangan. Pelayan itu masih menatap mereka. Apakah saya perlu surat undangan agar bisa duduk di sini untuk makan malam? Grey Z berkata. Apakah penyelenggara takut orang lain masuk dan mencuri makanan? Tidak, Tuan, Anda salah paham. Pelayan itu berkata. Hanya saja kursinya di sini sangat indah. Kursi ini membutuhkan seseorang senilai 10 miliar untuk duduk. Meja itu berharga 20 miliar, dan meja lainnya berharga 50 miliar. Pelayan itu tersenyum, tetapi jauh di dalam matanya, ada sedikit kegembiraan melintas. Menurut informasi yang kami dapatkan, nilai pasar grup Syam kurang dari puluhan miliar. Saya khawatir kalian berdua tidak bisa duduk di sini. Wajah Dara Syam sedikit jelek. Orang ini hanya seorang pelayan, maka dia hanya perlu melakukan pekerjaannya dengan baik, tetapi justru dia datang untuk mencari kesalahan dua kali. Tentu saja dia tahu bahwa ini pasti ada seseorang yang menginstruksikan dia dan Grey Z untuk malu di depan semua orang. Lalu, bakat teknis apa yang bisa direkrut oleh mereka? Bahkan tidak akan ada kesempatan. Duduk sesuai dengan nilaimu. Grey Z berdiri dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Plak. Dengan tamparan keras, tanpa kesopanan sedikit pun, dia langsung membuat pelayan itu terlempar dan membanting keras ke tanah, dan berteriak sambil menutupi wajahnya. Kenapa kamu memukul orang? Karena aku menamparkan menurut hartanya. Grey Z berkata dengan enteng. Aku pikir kamu bernilai kurang dari 1 miliar, kan? Tamparan itu sudah cukup. Pelayan itu membuka mulutnya, tetapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Dia tidak berpikir bahwa Grey Z berani menamparnya secara langsung. Ini ada di kapal pesiar keluarga Jimmy. Orang-orang di sekitar melihat ke atas, menatap Grey Z sebentar, dan pelayan sebentar. Seseorang bergumam, mengkritik Grey Z karena kurang berkualitas dan tidak bersikap sopan sama sekali. Begitu dia setengah berbicara, dia takut dengan tatapan mata Grey Z lalu tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka tidak ragu bahwa jika mereka mengatakan hal lain, Grey Z akan datang dan melihat nilai mereka, dan mereka bisa mendapatkan beberapa tamparan. Jangan berpikir bahwa ketika kamu adalah anjing orang lain, kamu dapat menggigit orang dengan mudah. Kamu harus melihat dengan jelas. Grey Z menunduk dan melirik pelayan. Pada beberapa orang, anjing tidak bisa mendekat. Dia berjalan ke pelayan, merendahkan posisinya. Penampilannya seperti gunung besar, dan aura bergelombang membuat pelayan ketakutan. Dia berhenti bernapas seketika, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah.
Udara tampak dingin untuk sesaat, membuat orang benar-benar kedinginan. Grey Z menarik pandangannya, dan tekanan mati lemas menghilang dalam sekejap. Dia tersenyum dan menatap pelayan. Saya bertanya, meja mana yang harus saya duduki?